Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man da bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa jal aqidatal islamiyata asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyata miqyasan li amalihi wa masdarni ahkami. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Wa qurbi a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi yahdurun. Salamun ala nuhin fil alamin kadzalika najzil muslimin. Innahu min ibadil mu'minin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mabad. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah nahnu nastami fi hadzal majlis imanan islaman iman sawiran istiqomatan insyaallah ila akhir Ramadan. Nahnu nastati na'muru billahi wa rasulihi bi siyami fi Ramadan fi syahr Ramadan. Ja'alana min ibadihi minas solihin wal muqarrabin was-shaimin wal mukhlisin amin rabbil alamin. Hai nabtadi hadzal majlis bi qiraatil umul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma wafiqna li ta'atika ma'itiba'i rasulika wal birri wa bil walidaina wa husni talaki min masyaihina. Allahumma ij'alna minal hukama'i al muzawwadina bil ilmi mal istiqomati fi ibadatik wa husni syukrik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta al ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah nahnu al-an insyaallah sanadrusu al-kitab durusul lughatil arabiyyah li qurinatikina biha at-ta'lif ad-doktor al-ustad Abdul Rahim rahimallah. Insyaallah sanadrusu ad-darsu at-tasi. Ad-darsu at-tasi as-sufha as-salis wa khamsuna. Sahih? 53. As-salasatu wa khamsuna. 53. Betul enggak? Betul. Ya. Qabla nahnu nabhas hadal mawdu' ya fi usmul awal nahnu bahasna al mawdu' sahih nat man'ut al arqam kam arqam ya
lam nabhas. Nomor berapa kita belum bahas? Poin ketiga ikro. Maksud saya yang belum dibahas yang kemarin ada yang ketinggalan? Udah semua ya? Oke. Oh iya. Di sebelahnya. Ada yang bingung juga. Bisa. Halaman itu apa? Yang mana? Nomor berapa? Halaman 5. Nomor? 52 itu. Halaman 52. Yang man al-waladu. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Man al-waladu. Oh, man waladu. Ya, kemarin dibahas cuman sama-sama kan Ustaz. Oh ya, silakan. Ini apa ya? Seperti apa coba? Jadi halaman 52 ya. Halaman 52 latihan kedua, tamrin 2 ya. Nomor 5. Manil waladu. Iya. Karena man kan ini apa namanya? Sukun kan? Iya. Terus alif lamnya kan sukun. Iya. Sukun sama sukun ketemu jadinya manil. Jadi kasroh ketemunya. Manil waladu. Terus? Siapakah anak gitu? Siapakah anak kecil, anak laki-laki kecil? Ya pasti anak pasti kecil ya. Siapa? Tapi enggak juga karena anak besar juga, anak putra atau anak kecil buat penegasan. Siapakah anak kecil? Terus yang, itu kan ada alif lamnya tuh yang. Terus apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Titiknya apa titik artinya? Firoknya apa firoknya? Coba ulangi. Jadi at-tawilu ya. Alhamdulillah masih ingat. Kembali lagi. Jadi jawaban apa? Manil waladu At-tawilu. at-tawilu. Bukan tawilun bukan ya? Iya. Atau itu sebagai apa? Khobar ya. Mana yang khabar? Atau wilunya. Dibaca dulu aja Pak. Coba ya diselesaikan dulu Dibaca. Atau wilu al dai alladhi. Oh. Ini kok ketemu. Kata itu Alladhi. bahasa tahu itu bahasa atau alladhi kharaja ya. iya. Al Kalau ketemu itu banyak al-ana. al-ana. Artinya sekarang. Ada tanwinnya bukan ya? Al-ana Pakai apa? Ada apa? enggak ada. Tanwin. Kalau ada alif lam. Ya. Al-ana Nah, min al-fasli. ya, jadi kan min kan sukun mati, alif lam juga mati. Jadi Minal. jadinya Min. bunyi minal gitu. Minal. Bukan minil ya, tapi minal. Karena belakangnya emang dia memang minal kan yang bacanya. Minal pas. Minal fasli. Coba ulang lagi. Yang lancar. Man. Supaya yang nonton nih rekaman jelas gitu. Tadi apa ya? Manil waladi
Oh, intinya udah coret ya. Manil waladu bukan min ya, man. Ya kan tadi bilang waladi, caranya bunyi min, ujar ya, waladi jadi. Kalau kita baca man, berarti bukan min ya, man. Dia bukan harfu jar, man itu harfu apa? Istifham, kata tanya. Jadi manil waladu, bukan manil waladi, bukan minal waladi, manil waladu. Manil waladu. Kayaknya masih bingung ya ini. Kalau ketemu ini, Man ini bukan ini ya, tapi man ini. ketemu ya, sini aja. Kapan dibaca man, kapan dibaca min? Kan gundul kan sama-sama kan? Ya. Ini kenapa dibaca man bukan min? Kalau dibaca Ada man, itu harus ada tanda tanya ya. Ya jadi kan pertama kita harus paham dulu artinya kan? Dibaca man tuh berarti dia artinya itu apa? Nanya, siapa kata tanya? Man tuh ya kalau kata tanya harfu istifham maka dibaca man. Artinya siapakah? Ya kan? Terus bisa juga dibaca min karena gundul kan? Kita nggak tahu. Iya. Min apa tadi min? Dari. Nah, kalau karena gundul kita bisa taunya ini man atau min tadi betul. Lihat konteksnya di kalimat. Kalau dia itu berupa kata tanya, apa sih kata tanya? Ya biasanya ada tanda tanyanya. Ya, karena ini nomor yang kita bahas, nomor ini kan ada tanda tanya. Pasti berarti man ya. Siapakah? Nah, misalnya kita nggak tahu nih, belum tahu terjemahan atau maknanya gitu kan? Apa yang bisa kita jadi pegangan tuh? Ini tuh dibaca man atau min gitu. Yang paling utama tanda tanya itu. Paling utama tanya. Cara mudah kita nggak tahu arti kadang-kadang kata artinya nih, kita nggak tahu artinya apa. Setelah huruf man ini, ya tadi tanda tanya. Nggak ada. Ya. Karena kenapa di Quran itu nggak pakai tanda tanya? Karena pertanyaannya itu sifatnya retoris, nggak perlu jawaban. Contoh kayak misalnya waman ahsanu kaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qalu innal muslimin. Itu kan kata tanya, dan siapakah yang lebih baik? Atau apa hukmul jahiliyah ya bun? Ya kan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Bagi siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih benar hukumnya? Emang gak pakai tanya, tapi itu memang jadi harus kita kalau di Quran harus tahu artinya, Bang. Harus tahu artinya. Nah, kalau misalkan dia dibaca man, ada udah tanda tanya ini ya, waktu tadi istifham. Nah, ya maka berarti kalau habis dibacanya dia man, maka isim selanjutnya itu nggak boleh dibaca kasroh. Harusnya dibaca, ini kan aja ini man sukun, sukun, ini kan sukun juga kan? Ya kan? Sukun. Maka cara bacanya berarti dibunyiin nih, man harus dibunyiin. Harus dibunyiin. Bisa dengan fathah, bisa dengan kasroh. Karena dia tanda tanya, man berarti dia kasroh. Manil wa la du. Belakangnya mesti ini, apa namanya nih? Doma. Kata-kata tadi nanya tuh, khobar mubtada. Karena di sini dia adalah mubtada. Nah, bedanya dengan ini yang kedua, ini contohnya min ya, min, kan? Contohnya ya, minas su apa nih? A I U. Kenapa I? Karena harfu jar. Iya, karena dia adalah harfu jar. Aslinya alamat, kalau ini harfu jar, berarti ini apa namanya?
Ini kan harfu jar. Berarti ini isim majrur. Isim yang dijarkan oleh min. Apa tandanya? Apa alamat jarnya? Kasroh. Wa alamatu jarrihi kasrotun dohiratun fi akhirihi li'annahu isim mudzakkar mufrad. Nah gitu caranya. Tapi kita bisa ngerti dibaca i atau u, harus tahu dulu nih ini man apa min. Ya kan? Paham tuh? Ada pertanyaan? Baik, kita topiknya lagi nan mat'ud jadi. Manil waladu atau wilu, ya kan? Coba baca lagi Pak Erik supaya lancar. Manil waladu tawilu. Nah, cara bacanya harus jelas. Kalau manil waladu tawilu itu belum jelas. Seolah-olah jadi terputus. Seperti ada tasdid ya. Manil. Terputusnya sama waladunya. Al waladu ama atau itu mesti nyambung. Manil waladu tawilu. Nah, masih belum. Jadi gini cara bacanya. Ini karena sampai saya tadi ya. Belum ada lanjutannya ya. Nah, ini kan juga awalnya alif ini kan, syukuran ya, alif lam kan mati kan? Ini alif lamnya apa nih? Alif lam apa? Qamariyah apa samsiah? Samsiah. Karena kan enggak bunyi di alif lamnya kan? Maka bacanya minal waladut gitu. Oh, nyambung tuh. Dut, waladut. Jadi seolah di sini ada tasjid nih. Gitu. Tawilu. Boleh ditasdidkan, boleh dialkan gitu ya tadi. Maksudnya gimana? Bacanya boleh al-waladu, Kan nggak bisa. Kan dia mati. Samsiah katanya. Harus dibaca al-waladut gitu. Al-waladut tawil. Jadi nggak boleh al-waladu. Kalau kita begini, al-waladu at-tawilu itu boleh. Al-waladu at-tawilu boleh. Coba kan orang Arab nggak begitu. Sedangkan disambung-sambung begitu dan lebih mudah kan. Al-waladu tawil kan lebih mudah ketimbang al-waladu at-tawilu kan capek ngomongnya. Enggak iya gitu. Effortnya lebih banyak. Lah katanya kalau ngobrol kan suka disambung-sambung kan. Kalau perlu disingkat-singkat gitu kan kalau gitu. Gitu al-waladu tawil. Ya. Manil waladu tawil gitu caranya. Jadi mesti bunyinya jelas. Al-waladu tawilu. Atau kalau mau di ini tadi manil kalau mau di ini kata per kata ya. Man al-waladu atau wilu rapat banget ngomongnya gitu. Kalau rapat begitu. Cuma kalau biasanya manil waladu tawilu gitu. Disambung di namanya di wasol. Disambung. Wasol. Wasol itu disambung. Wau sod lam wasol. Sama kayak puasa nih puasa wasol atau puasa wisol. Itu khusus buat Nabi boleh. Maghrib itu nggak buka langsung sahur. Iya khususan buat beliau. Coba baca lagi, mari. Manil waladu tawilu. Nah, yang ngerti ya. Lanjut sampai selesai. Belum selesai. Berbaca itu tau. Tulisan ini udah rata-ratanya banyak banget. Manil waladu tawilu. Waladu tawilu. Ulangi. Manil waladu tawilu. Ulangi lagi. Manil waladu tawilu. Belum jelas. Masih kayak dipisah. Pelan-pelan aja nggak usah buru-buru. Manil waladut tawilu gitu. Apa? Nggak usah buru-buru. Jelas nggak, Aris? Udah jelas? Saya sih jelas. Sedikit lagi. Belum, berarti belum.
Saya kan minta pendapat. Iya. Iya. Dutnya kurang dekat. Kurang dekat. Wadut. Manil waladut tawilu. Jelas? Jelas. Ini kosong gitu. Yang nanya dia. Ya. Alladhi kharaja Nggak pakai tan dan khoroja aja. al-anna Nggak pakai tasjid al-ana. al-anna Nggak, bukan al-ana, bukan. Al-ana gitu. al-anna Nggak pakai tasjid. al-anna min minal fasli. Belum mantap ya? Coba ulang lagi. Jangan pakai jeda, biar lancar. Jangan jadi jeda, langsung aja gitu. Gak usah tanya jelas, gak perlu gitu. Langsung. Tadi kan udah, sekarang coba gue pakai gitu. Tadi dia perlu juga mengungkapkan itu pendam rasa. Yang kedua lagi kan. Manil waladut tawilu Al-Lazi. al-ladhi ulang lagi ya. Lagi. Al-Lazi. Banyak banget. Manil waladut tawilu al-waladi Pelan-pelan aja, Pak. Teksnya salah kali itu. ini belum bisa. Soalnya teks. Banyak kancor. Iya udah banyak coretan. Bukan al ya. Yang benar aladi. Alladzi. Manil baladut tawilu wa al lagi sih. Grogi kayaknya. Aladi manil tawil manil tawilu Kok tahu awalnya? Coba dikasih yang ini baru, kasih yang baru. Kan ada buku Nggak ada itu ya. Kan ada buku. Masih baru sih. Teksnya malah salah kali di buku PRI gitu teksnya. Nah, ketik. Oh, udah setengah jam lagi. Wah, gurunya kencang ini. Yang sabar dong. Enggak ada lagi. Yang sabar waktu udah mau habis gitu. Manil tawilu Waldonya mana? Lagunya ketinggalan. Wah, udah enggak tertentu. Itu kasih yang baru. Nggak bisa juga, tetap nggak ada tanda bacanya. Masih gundul. manil tawilu Apa ya? Al-Waldonya mana? Hilang. manil waladu tawilu Nggak nyambung. Deh, saya tulisin depannya. Ada yang mau lurusin nggak di depan? Selega, coba lurusin Mas Selega. Tulisannya yang bagus, yang kebaca, yang jelas. Nggak usah diukir ya, yang penting jelas ya, biar cepat. Waduh, kebaca nggak? Kebaca nggak? Baca. Antum kebaca beliau. Baca. Kurang besar kalau menurut saya. Beliau boleh kacamata. Lanjut. Ya, Kalau jauh kelihatan apa? Oh gitu ya, kalau jauh. Oh iya. Minus dia, minus apa? Mungkin kan ketan dari buku jadi langsung lagi. Iya kalau dari jauh ganteng gitu Harus pakai kacamata gitu kayaknya. kacamata muda. Tapi kan rabun dekat. Ya, dekat ya.
Pecah ya ngobrol dulu. Udah keras. Oh, iya sih, kecil ya. Emang kecil. Iya kan? Emang kecil. Lanjut. Lanjut aja, lanjut. Nih, yang penting patokannya beliau aja nih. Waladud tawilu. Pakai titik al artinya. Dal besar titik. Sukun Bukan sukun tanda titik dal. yang lihatnya. Oh iya iya. Iya. Bagus ya belum ya? Iya. Padahal itu diukir loh. Belum diukir itu. Belum ya? Belum. Pikir ya, Bang. Oh, bukan. Pahat itu pahat. Bisa bikin apa namanya tuh? Kaligrafi. Jual. Iya. Kalau ada Pak Bos, buat cuan. Jadi jual, jadi jual. Ya, cakep. Taib. Syukran. Tafadhol. Iqra. Jelas kan kebanyakan? Jelas. Bacanya nggak jelas. Minal wala. Kok minal? Jelas. Minal aidin wal faizin. Kalau jelas apa enggak? Jelas. Pasti minal. Itu kan Mesti ke bawah yang tadi. Apalat. lanjut. Manil waladut tawilu. Nah, ini kalau gini beliau menghendaki disambung gitu caranya. Jadi manil waladut tawilul ladzi gitu. Boleh gitu. Yang boleh. Manil waladut tawilu. Langsung tawilul ladzi. Kan asal katanya ada faktanya kan alladzi kan. Cuma karena itu bisa. Ada tasdid. Alif lam samsiah dia. Manil waladut tawilul ladzi kharaja itu kharajal Maksudnya khorojal ana. kharajala Khorojal ana. kharajal ana minal fasli. Kalau tanya kan, benar pasti. Pakai ayun. Minal fasli. Coba diartikan. Nah, enggak ada tulisan artinya sih. Satu-satu aja, man apa ya man? Siapakah? Nah, gitu. Siapakah laki-laki Al waladu, apa al waladu artinya? anak laki-laki. Anak laki-laki kecil. Anak kecil laki-laki. Siapa? Boy. Anak laki-laki kecil itu Bukan itu, masih selanjutnya yang atau wilu. Jadi al waladu artinya anak kecil laki-laki. Ya kan? siapa anak kecil laki-laki Karena ada pakai alif lam manut tambah yang. Nah, anak kecil laki-laki yang atau wilu apa artinya atau wilu? Atau wilu. Ya? Panjang atau jangkung kalau di sini ya. Tinggi. Asalnya tawil itu yang panjang. Tawil itu artinya panjang. yang tinggi itu Yang tinggi masih lanjut aladi yang masih yang lagi. Yang Karena aladi itu artinya isim mausul ya. Artinya yang. nah itu yang kemarin yang Khoroja apa? Keluar. Telah keluar.
telah keluar. Karena dia fi'il apa? Fi'il madi. Telah lampau, berarti udah kejadian. Al-ana apa? Sekarang. Lanjut. Minal dari ya. Apa artinya apa sih? Kelas. Ya. Kok kita bisa lancar, mantap, ini dibaca man, dibaca min. Lalu dalam satu kalimat yang sama. Misalnya gundul ya. Ya kan? Ini gundul nih. Kok kita bisa mantap ini man, ini min gitu. Kadang di awal, tapi seringnya di awal, tapi enggak juga sih. Ada waman gitu kan, waman aslanun gitu aja. Tapi umumnya emang di awal. Kayak man soma ramadona ya, man koma ramadona ya, man ra'a minkum mungkaran itu kan, biasanya emang di awal. Emang ciri budaya begitu, ciri budaya. Biasanya. Dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat yang sama, beliau kata berubus tuh, nggak mungkin ada man 2 kali. Wah, boleh juga tuh. Iya, artinya kalau dibaca man dalam kalimat yang sama ya. Kecuali kalau kalimat lainnya bertambah-tambah. Siapa yang datang, siapa yang pergi. Gitu bisa begitu. Iya, tapi itu memang kalimat baru emang, kalimat baru. Kalimat baru ya. Baik, itu juga bisa salah satu pegangan juga. Boleh. Kalau satu kalimat yang sama, biasanya mannya cukup sekali, nggak lebih dari 2 kali. Kalau ada 2 man, berarti itu kalimat yang baru. Walaupun tulisannya dalam satu baris. Gitu. Oke. Nah, ini dibaca man karena di awal kalimat, boleh juga kita pakai itu, pakai argumentasi kayak itu, karena biasanya kalimatnya di awal. Terus ini dibaca min karena udah ada man di sini. Boleh juga begitu, kalau kita nggak ngerti artinya ya. Gitu. Terus yang dipertanyakan tadi apa? Ngerobnya. Gimana ngerobnya? Mana itu yang Coba di Eropa ada tes. Ya coba dibaca dari awal. Man, apa man tuh? man harful istiham. Bisa lihat di sini ya, di sini. Bawah nggak betul? Nggak ada. Masa nggak dapat? Ini yang lama ini nggak dapat. Belum pernah dapat. Dari awal. Halaman 8. Buka halaman 8 nomor 6 tuh. Ini kunci-kunci aja, ada huruf, ada isim dhamir dan macam-macam. Ketemu halaman 8 nomor 6? Paling atas tuh. Istifham. Artinya kata tanya. Ada nggak itu? Ketemu nggak man? Man siapa? Iya, siapa ada kan? Oke, berarti man itu adalah harfu apa Pak Perik? Langsung di i'rab. Harful istiham mabniun alal sukun berarti. Iya, ala sukun. Sukun tetap ya. Alal sukun la mahala lahu al-i'rabi. Al-i'rabu. Al-i'rabu. Apa artinya? Tanya mabniun jelas. Apa? Bukan jelas. Tidak dulu. Tetap mabni Tetap tidak berubah. alal sukun dengan tanda baca sukun. La ma'ala lahu, tidak ada tempat buat al-i'rab. Apa itu? Iya. Iya, udah sampai itu aja. La mahalahu al-i'rab.
Man harfu istifham. Man itu artinya kata tanya. Mabniun, dia sifatnya tetap, fix, nggak berubah. Lawannya mabni apa? Mu'rab. Bahasa di Arab kan? Kalau ini karena mabni, karena mabniun, mabninya atas apa tandanya? Ala sukuni. Mabniun ala sukun. Tetapnya atas sukun. Karena mabniun sukun berarti dia bisa apa enggak? Enggak. Jadi la mahalla lahu, tidak ada tempat baginya al-i'rab. Enggak bisa di Arab. Sampai sini jelas? Tadi ala sukuni. Iya, ala sukun. Mabninya atas apa? Kan bisa fathah. Ala sukun itu aja. Iya, ala sukun. Jelas? Lanjut. Muqtada'un, marfu'un, dhamatun, wa alamatun. Coba ulangi. Mubtadaun, marfu'un, wa alamatul rafihi, dhamatun, di anahu, domatunnya apa? dhamatun dhahiratun, di anahu, Di mana? Di depan, di tengah, di akhir. di anahu, Domatun, dohiratun di mana tuh? dhamatun dhahiratun, Di depan, di tengah, di belakang, di akhir. fi akhirihi, Berarti kalau di fi akhir itu di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Belakang. fi akhirihi, di anahu, isi muzakkar mufrad. Terus? Ya terus? Itu belum selesai. Belum selesai. Wahua. Bahwa Kita lagi bicara apa sekarang? Topiknya. bahwa mar'utun. Man'utun. Jangan lupa ya. Kita lagi bicara itu sekarang. Apa artinya coba? Dicobakan dalam bahasa Indonesia supaya jelas semuanya. Mutadaun kata yang Di Pablo ya, al-waladu gitu. Al-waladu adalah mubtada gitu. al-waladu adalah mutada. Apa tuh mubtada? Apa itu mutada? Kata itu kata Jangan direcok ya. Mubtada, apa mubtada? isim di awal kalimat. Betul. Isim di awal kalimat. Oke, mubtada kan? Terus lanjut. Hukum bacanya. Hukum bacanya marfu jelas. Marfu apa artinya marfuun? Apa artinya marfuun? Marfuun hukum baca Hukum bacanya adalah otomatis. marfuun, berarti dibaca rofa. Marfu itu sesuatu yang dibaca rofa. Kalau mansubun sesuatu dibaca apa? Nasob. Majrurun sesuatu yang dibaca apa? Jar. Majzumun sesuatu yang dibaca apa? Jazm gitu. Kalau marfuun sesuatu yang dibaca rofa. Naik, angkat. Rufial kolam an salas. Rufial naumati min salas. Diangkat pena dari umatku dari 3 perkara. Ditinggikan atau ditinggikan. Irtafa'a itu naik. Kan saya tadi juga menyebutkan definisi kebangkitan, makna apa bangkit dalam bahasa Arab? An-nahdoh kan? An-nahdoh. Ma makna an-nahdoh? Apa yang disebut dengan kebangkitan? Apa boleh katakan? An-nahdoh itu hiya, udah lupa ya. Irtifa'ul fikri.
irtifa artinya menaikkan atau naiknya. Demikian. Nah, fakul fikir. Nah, itu bahasa mudanya gitu. Baik, lanjut. Maf'ul. Maf'ul. Tandanya apa? Tandanya Bahasa Arabnya apa? Marfu'un. Terus? maf'ul. Kan tadi kalau marfu' kan artinya sesuatu yang dibaca rofa. Sesuatu yang dibaca rofa. Itu rofi'i. Wa alamatu Rofi'i. rofihi. Apa artinya? Dengan alamat rofa. Dan alamat rofanya gitu. Dan Kan wa kan? Wa kan artinya dan. Wa alamatu dan tanda atau alamat rofihi rofanya gitu. wa alamatu rofi'i dan alamat rofanya dohiratun. Apa yang dohiratun? Jadi alamat rofa itu ya, berarti artinya jelas. Jelas apanya gitu kan Pak ya? Ya jelas itu apanya. Jadi gini, alamat gini nih, bisa dipahami nggak? Marfu atau rofa, ya itu kan dibilangnya sesuatu yang dibaca rofaan. Nah ini banyak macamnya, tanda harokatnya tuh. Tapi emang aslinya adalah doma. Salah satunya doma. Tapi selain doma ada lagi yang lain. Itu yang kita belum pelajari semuanya. Makanya disebut kenapa kok masih ada kata-kata itu wa alamut rafi'nya. Kenapa? Karena emang alamat rafa itu banyak. Gitu. Makanya bisa disebutkan. Ngerjanya begitu. Ya. Marfu'un wa alamatu rafihi. Pasti begitu. Nggak cukup marfu'un aja. Itu masih belum jelas. Karena tadi dia punya tanda-tanda yang lain. Selain doma. Tapi emang aslinya doma. Aslinya itu. Hukum asalnya. Jadi makanya di i'rab begitu. Wa alamat rafihi apa tadi? Lanjut kalau Tadi dohiratun saya. iya yang dohiratun itu apanya? Domatun dulu. Jadi dohiratun itu adalah naat dari kata domatun. Itu kan sama. Naat manut tuh. Domatun, dohiratun itu kan naat manut, sama-sama tanwin. Domatun itu manutnya, dohiratun adalah naatnya. Betul, Mari. Jadi nggak salah kita lagi ngiram, kita lagi belajar juga tuh apa yang kita belajar gitu ya. Iya. Nah, ini biar paham loh, apa yang kita omongin itu saya nggak mau apa mulut, tapi nggak ngerti apa yang dibaca gitu, apa yang diomongin. Nggak boleh begitu. Ya, biang kegagalan belajar tuh karena dia nggak ngerti apa yang dia baca. Oke, lanjut. Gimana tadi? Wa alamatu rofi'i domatun dohiratun. Dengan alamat rofa. Wa alam, ya dan alamat rofanya gitu. Alamat rofanya Adalah gitu. dan alamat rofanya adalah Doma, bukan fathah, bukan kasroh, bukan sukun, gitu. Itu maksudnya yang kira tuh begitu, jadi jelas gitu loh. Jelas. Nah, tambah dohiratun, domatun, dohiratun. Nah, doma yang jelas. Tambahin lagi jelas, nah gitu. Sama-sama. dengan alamat rofanya doma yang jelas. Nah, betul. Ada yangnya betul, bilang nggak lupa. Berarti namanya memang yang doma yang jelas, betul. Betul jelas seperti kan. Connect. Domatun, dohiratun, dan manut soalnya. Kemudian di anahu Fi akhirnya, fi akhirihi di akhirnya. fi akhirihi di akhir kata. Ya, Fi akhirihi kan di akhirnya. di akhirnya. Oh iya, di akhirnya. Iya kan? Domanya kan di akhirnya kan? Bukan di tengah, bukan di awal kan? Tuh sampai segitunya dijelasin. Detail. Doma yang jelas di akhirnya. Oke, lanjut. Di anahu dengan alasan. Ya, alasannya Alasannya karena sesungguhnya dia atau kalau bahasa mudanya alasannya adalah gitu maksudnya. Penyebabnya adalah gitu. Reasoningnya adalah gitu. Di annahu karena sesungguhnya dia itu gitu. Alasannya itu. Kenapa dia tuh domahnya
jelas di akhirnya. Alasannya adalah gitu. Di an-nahu gitu. Alasannya adalah Karena gitu. karena isim muzakkar mufrad. Ya, isim Kata hu-nya itu kembali kemana? Di an-nahu karena sesungguhnya dia itu kembali kemana? Kembali ke kata apa? Al-waladu. Karena sesungguhnya kata lafad al-waladu itu adalah merupakan isim mudzakkar mufrad. Berarti kita sudah tahu, udah paham nih, apa tuh isim? Isim itu bukan fi'il, bukan huruf kan, tapi isim. Yang punya ciri-ciri tertentu, udah pernah hafal kan? Nggak boleh lupa lo ya. Itu udah pelajaran awal. Kemudian mudzakkar, isim kan banyak banget macamnya. Ya, tapi yang penting di sini lah yang disebutkan adalah dari segi nau'nya. Nau itu jenis gender, laki perempuan, mudzakkar atau mu'anas. Karena dia isim mudzakkar, berarti mudzakkar berarti gendernya kan, berarti mudzakkar bukan mu'anas. Terus adad, apa tuh adad? Jumlah, tunggal, dual, plural. Tunggal mufrad, dual musanna, plural jama'. Nah, ini alasannya karena dia isim mudzakkar mufrad. Karena dia adalah isim berjenis gender laki-laki tunggal. Disebut mudzakkar karena bukan muannas. Disebut mufrad karena bukan musanna, bukan jama'. alasannya adalah Karena kata al-waladu itu gitu karena al-waladu itu adalah isim dengan gender laki-laki yang laki-laki tunggal. berjumlah tunggal gitu. Oh, berjumlah. Ya kan jumlah kan tuh adad. Dan dia Wahwa dan dia adalah bahwa man'utun. Apa arti man'utun? Kata yang disifati. Berarti kalau ada kata yang disifati harus ada apanya tuh? Kata sifatnya. Nah, gitu kan? Mudah kan kalau udah paham gitu kan? Harus dicari tuh mana kata sifatnya gitu kan? Berarti kata sifatnya adalah atau wilu, nggak mungkin yang lain. Kenapa begitu? Kenapa nggak mungkin yang lain? Karena kan jawabannya di situ tahu dengan di sini. Dan kata itu namanya manut harus nyambung, nggak boleh ada pemisah. Kalau jamaah 3 berarti sholat berjamaah harusnya 3 ya. Nah kecuali dalam sholat berdua itu sudah dianggap berjamaah. Tapi memang akhirnya di sebagian ulama menyebut dua itu udah jamak memang dengan dalil buktinya sholat berjamaah itu 2 orang cukup gitu. Oh iya, itu menggabungkan 2 waktu dalam 1 waktu sholat. Ya 2. sholat berbusana. Asal semua sholat mufrad dulu. Nah, Munfarid bukan mufrad. Oh, iya, Munfarid itu artinya sendirian. Atau artinya terpisah, menyendiri. Nah. Baik. Sampai tadi udah ya. Berarti at-tawil adalah apa? At-tawilu? At-tawil apa tadi? oh cepat. Bahwa al-utuh. Apa? Tadi kan man'ut tuh yang al-wudi man'ut, berarti anatunya apa? Bahwa al-utuh. Yang waladu kan al-wudi kan man'utun, berarti at-tawilnya apa? Na'tun. Berarti dia kata sifat dari mana? Dari kata apa? An-na'tun min Bahwa natun min at-tawil. atau al. Waladi. Karena ada min harfu jar, maka dibaca apa? Minal, bukan waladu lagi.
Kan ada kata minnya. Nih. Min walad. Nah, iya, jadi gini. Kalau di sini dia dibaca doma. Kenapa? Karena dia man. Ketika di rom Nah, ketika dia di sini pindah, dibacanya walad. Kan demi karena alasan Iya. ya karena ada katanya nih. Oh, maaf ini ya. Di sini ini ada kata-katanya. Sini ya. Boleh naktun, boleh juga anatu ya. Boleh juga, boleh gini. Atau gitu. Wa huwa anatu. Artinya kata dan dia itu maksudnya tadi atau ini ya. Atau ini. Dan dia adalah anatu atau naktun. bahwa natun Naktun baru ini nyambungnya min karena minal wa la kan dia min kan? Kalau ini min itu harf apa? Harf jar kan? Harf jar kan? Apa fungsi harf jar? Menjarkan. Berarti ini kata ini adalah namanya isim apa? Isim majrur yang dibaca jar. Apa alamat jarnya? Kasroh. Jadi ini bedanya man min. Karena kita lagi ngerob kan, lagi jelasin atau ini. Atau itu kan naktun, kata sifat kan? Dari mana? Ya bahwa naktun min al-waladi. Jadi kata depannya. Ya kawanya baca man al-waladu teh ya. Ya. Biar jelas gitu. Paham tuh? Terutama Bang Erik nih, paham nggak? Paham ya? Insya Allah. Supaya lebih paham lagi diulang-ulang. Iya. Apa pahaman? Memang ngefek banget sih ketika kita lagi di tes suruh ikro, jadi agak ada yang kalau kemarin yang salah di sini gitu. Iya, biasanya gitu, ngengker. Iya. Lebih ngengker. Karena ada banyak cabikan-cabikan gitu kan. Satu. Baik, udah jam 7 ya? Kalau gitu tadi yang datang Pak Erik doang. Ngomongin Kalau nggak ada waktunya, saya kerja. Iya. Nah, apa? Selama Ramadan harusnya kita bisa lebih on time harusnya. Mulainya. Karena kan habis sahur, habis ini kecuali kalau kesiangan dong. Tapi biasanya kan Ramadan kita lebih terkondisikan. Apalagi beliau ini intikaf. Iya. Harusnya nggak boleh telat setengah jam. Ya kan terjaga. Di Masjid Tazkiyah. Dulu memang ada Lucia di Gayo Tazkiyah. Saya tahu semalam juga Tazkiyah. Dulu nama Tazkiyah itu bukan masjid. Tazkiyah itu nama sekolahnya, kampusnya kampus Tazkiyah. Udah ganti nama. Sekarang namanya ya Masjid Tazkiyah namanya. Iya. Iya. Sekarang namanya Masjid Tazkiyah. Awalnya halus, kesannya kasar kali ya, Indonesia ya. Biar sama dengan nama sekolahnya. Ya, oke. Ya. Ya. Yang tadi komunisme doang karena awalnya halus, kesannya kasar. Kalau jawabannya Pak Teguh dalam aspek isi bisnisnya gitu. Nah, iya. Marketingnya begitu. branding. Lebih mudah. Masuk akal? Masuk. Karena kan Ko Syafii orang bisnis juga kan selain dia milik dia bisnis. Baik, jadi ini saya ingatkan sekali lagi, kita harus belajar juga fikih aulawiyat namanya. Fikih aulawiyat. Apa tadinya fikih aulawiyat? Skala prioritas. Kita tadasun Quran di bulan Ramadan memang dianjurkan, sangat dianjurkan. Bahkan sahabat, bahkan Nabi sendiri itu setiap malam di tongkrong sama malaikat Jibril kan, dicek bacaan itu setiap Ramadan sampai hatam. Para sahabat juga begitu, jangan ditanya. Para tabiin itu luar biasa. Kita udah masyhur kan kisah Imam Syafi'i ya, Ramadan berapa kali beliau hatam Quran? 2 kali, 2 kali sehari.
Berarti kalau sebulan berapa? 60. 60 kali. Jadi emang luar biasa. Ya, Quran itu. Tapi tetap aja secara hukum fikih, ya. Apa bacanya hukum? Apa hukumnya baca Quran? Sunnah. Pahala sunnah kata Nabi sendiri di bulan Ramadan berapa ininya pahalanya? Kayak wajib. Sama seperti wajib. Wajib. Sama seperti wajib di bulan lain. Tapi ingat, Nabi di hadis yang sama menyebutkan nggak berarti cuma yang sunnah dinaikin jadi pahala wajib. Tapi yang wajib juga dinaikin, jangan salah. Berapa kali? 70 kali. Belajar ini hukumnya sunnah atau wajib? Belajar ini. Wajib. Jadi kalau nggak belajar fikih aulawiyat, ya wajar orang jadi salah. Wah, saya kan biasanya habis subuh tuh sunnahnya memang zikir, ya kan? Supaya dapat nanti kalau di misalnya jemaah sholat subuh di masjid, habis sholat subuh dia nggak kemana-mana di situ sampai waktu syuruk, kan pahalanya juga besar kan? Taman haji umroh, taman. Tapi tetap setaman-tamannya itu, ya itu tetap masih sunnah, masih kalah gitu dengan wajib, gitu loh. Nah, karena kita sikap itu kan tergantung mindset, tergantung pemahaman. Jadi kalau misalnya begini ya, saya kalau kita mulai terlambat 5:30, saya juga wajib rasa rugi loh. Wah, saya rugi, seharusnya zikir di masjid tadi. Saya tuntaskan aja saya zikir sampai ini, sahabat. Daripada nungguin antum terlambat 1/2 jam misalnya gitu. Kalau mikir-mikir loh ya, iya kita sudah mikir begitu. Karena modal kita cuma waktu, kita nggak punya modal yang lain loh. Kita nanti di akhirat itu bertanya waktu budak kamu dipakai habis buat apa? Betul apa enggak? Saya perhitungan loh, saya perhitungan. Karena itu modal saya, modal kita semua. Sama kan soalnya 24 jam sehari kan? Bisa dipahami? Biar tahu, saya itu orangnya perhitungan. Sebenarnya kalau habis sholat langsung meluncur, nggak telat. Habis sholat subuh. Enggak, saya cuma mengajak kita berpikir, apa namanya, mendudukan sesuatu secara proporsional, gitu maksudnya. Agar kita jangan salah apa namanya, salah membuat skala prioritas. Ini dalam hal yang ini ya, dalam hal belajar, atau dalam hal masalah kehidupan juga begitu. 24 jam kita ini kan akan dimintai sama tanggung jawab. Divisi buat apa di situ? Yang kita lakukan itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Akan ditanya. Yakin gak sih akan ditanya kita nanti? Yakin kan? Tapi kita tahu tuh yakin, tapi kadang kita dalam pelaksanaannya kayak biasa-biasa aja. Ya kan? Sering kita baca. Apa bunyinya? Bunyinya sering kita baca. Yang semua nikmat itu kan ditanya. Semua Nikmat. Latus aluna yauma idin anin naim. Sungguh kalian, la itu harfu taukid, lam itu. Lam itu sungguh. Benar-benar. Swear, tekewer-tewer gitu ya. Kalau kita ya. Iya. Itu teman saya aja. Jangan berdramatisir. Tapi emang benar begitu, maknanya begitu. Latus al itu yang pertama. Tapi seriously kalau misalnya itu ya. Bukan cuma satu loh. Latus alunna. Nun tuh nun taukid juga tuh. 2 kali tuh dalam satu kata itu ada 2 kali tanda huruf taukid. Pertama lamnya di awal, latus alun, tasjid kan? Lun. Nah itu nunnya nun taukid itu. Tegasan. Bener-bener. Swear. Kalau gitu. Ya, sumpah lo gitu. Beneran. Kamu tuh kan ditanya. Yauma idzin pada hari nanti itu, di hari kiamat nanti, hari pembalasan nanti. Apa? Anin naim, tentang berbagai kenikmatan. Kita bisa sampai di bulan Ramadan ini kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Dikasih waktu luang kenikmatan bukan? Dikasih setan kenikmatan bukan? Akan ditanya itu nanti. Dipakai buat apa? Termasuk tadi dalam hal skala prioritas. Kamu nih ada yang dikasih waktunya sama-sama singkat ya. Kamu dikasih ada perkara wajib yang pahalanya segede gaban, ada sunnah gede juga, cuma masih kalah.
Kenapa kau pilih yang A? Itu kan ditanya tuh. Untuk perkara yang sama-sama bagus gitu, sama-sama berpahala. Sama-sama berpahala gitu. Kenapa kamu kok nggak memprioritaskan yang lebih besar? Orang seorang pebisnis pasti paham, pasti dia kalau berbisnis nih, mana yang cuannya gede, pasti akan diprioritaskan. Betul nggak tuh? Pareto. Ah, betul. Kalau bahasa digabung itu, bahasa bisa sama bahasa agama, Pareto pahala. 20% hukum 20-80. Pareto. Coba Pareto tolong jelaskan apa tuh hukum Pareto? Ada yang belum jelas? Singkat. Jadi 20% aktivitas yang kecilnya menghasilkan 80% besar. Oh, Pareto ya. Kalau di retail itu stok yang sebanyak itu yang paling manis cuma 20%. Nah, gitu, betul. Itu yang paling yang bisa Berkontribusi besar ke omset. kontribusi omset bisa buat operasional sebenarnya 20%. Iya. Yang 80 mah paling mahal. Iya Pak Erik nih di Jamat ada jual 100 item. Ya. Yang menghasilkan pemasukan 80% terbesar, cuma ada 20 item aja. Jadi 80-nya tuh kecil gitu. Maka beli harusnya prioritas yang situ. Itu kan kena juga di dalam konteks bisnis. Jadi kenapa kita nggak terapkan lah hidup kita gitu loh. Untuk urusan pahala, untuk urusan akhirat yang lebih kekal. Kalau biasa kan cuma di dunia aja kan, levelnya sampai situ. Ini sampai nanti kehidupan selama-lamanya, kenapa kita nggak begitu gitu loh? Dari 24 jam hanya 20% dari 24 jam itu yang itu mewakili yang bisa Iya. Betul, terus harus di baik. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Ya sedikit ada manfaatnya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ke depan lebih semangat lagi belajar, di never ending ya, learning. Jadi kalau bahasa minal mahdi ilal lahdi kalau bahasa nabinya ya. Nggak usah berkecil hati, nggak usah wah kalau nggak bisa nggak usah ya. Stop aja istiqomah. Sebagaimana susah apapun juga ya tetap istiqomah. Insya Allah akan ada waktunya pasti kita akan sampai. Baik, kita berbicara alhamdulillah, astagfirullahaladzim, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.